Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Putri Duyung episode 7 part yang ke-1. Indah dan Raya sedang berenang di kolam renang rumahnya Indah. Mamanya Indah mencari Indah sampai di kolam renang. Namun kala itu Indah dan Raya sedang berubah menjadi Putri Duyung. Mereka berdua pun bersembunyi di dalam kolam renang itu. Setelah mamanya Indah pergi, Indah dan Raya langsung mengaringkan ekor duyung mereka berdua agar bisa kembali menjadi manusia. Malam harinya, Indah melihat mamanya Indah sedang melamun dan bersedih. Melihat hal itu, Indah merasa sedih juga. Indah berpikir jika dirinya itu harus melakukan sesuatu untuk mamahnya. Indah mempunyai sebuah ide. Indah menggunakan kekuatannya untuk menuliskan lafaz Allah di jendela kaca yang persis berada di hadapan mamanya Indah. Sepertinya rencana Indah berhasil. Mamahnya Indah jadi sadar jika mamahnya Indah harus tetap tabah dan bersabar. Namun Indah masih belum tenang sebelum melihat mamahnya Indah itu tersenyum kembali. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Dilon datang. Saat itu sedang hujan deras. Indah terkejut dan mengatakan jika Dilon datang di saat yang gak tepat. Mamahnya Indah sedang bersedih. Indah menyuruh Dilon untuk pulang, namun sebelum pergi Dilon memberikan sebuah kalung. Awalnya sih itu kalung untuk Indah, tapi Dilon menyuruh Indah untuk memberikan kalung tersebut kepada mamanya Indah. Indah sangat senang sekali dan berterima kasih sama Dilon. Indah pun segera menghampiri mamanya Indah dan memberikan kalung tersebut. Mamahnya Indah terkesima dengan kalung itu. Tak hanya itu saja, Indah mengatakan bahwa Indah mendukung hubungan mamahnya Indah dan papahnya Terry jika itu bisa membuat mamahnya Indah bahagia. Mendengar hal tersebut, mamahnya Indah jadi terharu dan sangat bangga bisa mempunyai anak seperti Indah. Keesokan harinya, tepatnya di rumah Andi, Andi sedang bertengkar dengan papahnya Andi. Andi sangat kesal karena papahnya Andi sudah menjual mobil Andi untuk berjudi. Padahal mobil tersebut adalah pemberian dari mamanya Andi. Papahnya Andi malah memukul Andi dan mengusir Andi dari rumahnya. Di sisi lainnya, Astrid mengajak Indah dan Raya ke suatu tempat. Mereka bingung kemana Astrid akan mengajak mereka berdua. Sampai pada akhirnya Astrid menyuruh Indah untuk memberhentikan mobilnya. Astrid mengatakan jika mereka bertiga harus menolong seseorang dan orang tersebut adalah Andi. Hal itu tentu saja membuat Indah dan Raya bingung. Astrid kemudian menghampiri Andi dan menawarkannya tempat tinggal. Mendengar tawaran dari Astrid, Andi malah semakin marah. Andi berpikir jika Astrid itu akan menghina dirinya. Andi pun mendorong Astrid sampai terjatuh. Di tempat itu ternyata ada Dilon juga. Dilon menolong Astrid dan memarahi Andi. Bahkan Andi dan Dilon hampir bertengkar. Untung saja Astrid menghalangi mereka berdua. Andi pun segera pergi. Setelah itu, Dilon hendak membersihkan tangan Astrid yang kotor dengan air. Astrid sangat panik karena jika dirinya terkena air, Astrid akan langsung berubah menjadi Putri Duyung di hadapan Dilon. Untung saja Indah menggunakan kekuatannya untuk menumpahkan air yang ada di tangan Dilon. Hal itu tentu saja membuat Dilon terkejut dan heran bagaimana bisa air tersebut tiba-tiba bisa tumpah. Singkat cerita, Astrid, Indah, dan Raya mengikuti Andi sampai di sebuah tempat latihan tinju. Andi terlihat sangat kacau sekali sampai-sampai Andi melampiaskan kemarahannya itu kepada temannya di ring tinju. Raya akhirnya mempunyai sebuah ide untuk mencari informasi tentang Andi dan papanya itu. Raya menghampiri temannya Andi dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Temannya Andi itu mengatakan jika Andi sedang ada masalah dengan papahnya. Papahnya itu seringkali berjudi. Akhirnya Raya tahu di mana Raya, Astrid, Indah bisa menemui papahnya Andi. Tak hanya itu saja, mereka bertiga mengajak Doni juga. Awalnya Doni sih menolak, namun karena Indah yang memintanya, Doni pun mau ikut dengan mereka bertiga. Kini Indah, Astrid, Raya, dan Doni sampai di sebuah kasino tempat di mana papahnya Andi sering berjudi. Kala itu hanya Indah, Astrid, dan Raya saja yang masuk ke dalam sedangkan Doni berjaga-jaga di luar. Ternyata benar saja papahnya Andi ada di sana. Tapi bukannya untuk bermain judi, melainkan jadi tahanan dari para penjahat yang ada di kasino tersebut. Papahnya Andi gak bisa membayar hutang judinya kepada mereka semua.
Dengan sembunyi-sembunyi mereka bertiga menyelinap masuk ke dalam rumah kasino itu sampai pada akhirnya mereka bertiga sampai di depan sebuah ruangan yang sedang dijaga oleh dua orang penjahat. Indah dan Astrid menggunakan kekuatannya untuk mengecoh kedua penjaga itu. Setelah para penjaga itu pergi, mereka bertiga segera membebaskan papahnya Andi. Namun mereka semua kepergok oleh para penjahat itu. Kali ini giliran Indah dan Raya yang menggunakan kekuatan mereka. Namun sialnya para penjahat itu semakin banyak. Indah, Astrid, Raya, dan papahnya Andi semakin terpojok. Tak berselang lama kemudian para polisi pun datang dan mengepung rumah kasino itu. Kini para penjahat itu pun ditangkap polisi. Setelah itu Astrid, Indah, dan Raya meminta papahnya Andi untuk berhenti berjudi demi Andi. Namun papahnya Andi malah marah dan meminta mereka bertiga untuk gak mencampuri urusan keluarganya. Tiba-tiba handphone Indah berbunyi. Ternyata itu telepon dari Bu Maya. Dia meminta Indah untuk menggunakan loudspeaker handphonenya. Kemudian Bu Maya memainkan sebuah alat musik. Setelah mendengar suara dari alat musik itu, papanya Andi langsung mengantuk dan tertidur. Dalam mimpinya, Papa Andi melihat Andi tertabrak mobil. Setelah terbangun, Papa Andi segera mencari Andi karena sangat khawatir kepadanya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!